Pernah nggak kalian merasa sangat tersentuh melihat foto anak yatim yang menangis di iklan media sosial, sampai akhirnya kalian rela mentransfer uang hasil keringat kalian untuk mereka? Gimana kalau gue bilang, di saat kalian merasa sudah menjadi pahlawan bagi mereka, di sisi lain, uang itu justru sedang diperebutkan oleh orang-orang berjas untuk cicilan mobil mewah, gaya hidup jet set, atau bahkan investasi bodong. Apakah donasi itu murni buat mereka yang butuh? Atau cuma bahan bakar buat mesin kekayaan pemilik yayasannya? Apakah kalian yakin tangan yang kalian ulurkan benar-benar sampai ke mereka yang lapar? Atau malah tertahan di dompet para mafia kemanusiaan? The intro. Selama ini, yayasan atau lembaga nirlaba selalu punya kekebalan moral. Kita diajarkan untuk ikhlas dan gak boleh tanya-tanya soal duit sedekah. Tapi, justru di balik tabir asap keikhlasan itulah, tersimpan permainan di balik layar yang sangat kotor. Hari ini, kita nggak cuma bicara soal prasangka, kita akan bedah data, angka dari PPATK, hingga putusan pengadilan yang membongkar apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Siapkan diri kalian, karena dunia filantropi ternyata punya sisi yang sangat gelap. Poin 1. Gaji surga di atas penderitaan rakyat. Masalah pertama yang harus kita pelototi adalah gaji fantastis berkedok biaya operasional. Kalian pasti ingat kasus AKT yang sempat bikin geger satu negara. Data menunjukkan bahwa tim manajemennya berani memotong dana bantuan hingga 30% hanya untuk operasional dan gaji petingginya satu. Gak masuk akal banget kan? Di saat rakyat sumbangan 1.000-2.000 perak, para petingginya digaji ratusan juta per bulan. Secara hukum, yayasan memang boleh menggaji pengurusnya, tapi mereka memanfaatkan celah aturan yang gak membatasi angka kewajaran. Mereka hidup di rumah mewah dan mobil kelas atas, sementara foto anak-anak kurus tetap dipajang di poster buat narik simpati. Ini bukan yayasan, ini perusahaan profit yang berlindung di balik status pajak nirlaba. Poin 2. Ladang cuci uang triliunan rupiah. Ini nih yang bikin nyesek. Yayasan sering kali jadi mesin cuci paling aman buat duit panas. PPATK mencatat, penggelapan dana lewat yayasan di Indonesia sejak 2013 sampai 2022 itu tembus 1,7 triliun rupiah. Modusnya gimana? Gampang. Duit hasil korupsi atau judi disumbangkan ke yayasan sendiri. Terus, yayasan bikin proyek fiktif atau investasi bodong. Contoh nyatanya ada di Jawa Timur. Seorang pengurus yayasan pendidikan malah mindahin dana 2,4 miliar rupiah ke rekening pribadi buat main investasi bodong 3. Mereka tahu, audit yayasan itu nggak seketat bank atau perusahaan terbuka. Mereka main di area abu-abu, ngerampok masa depan pendidikan dan bantuan sosial demi keuntungan pribadi. The mind-blowing fact, kalian pikir eksploitasi cuma soal uang. Kalian salah. Fakta paling gilanya, ada yayasan yang sengaja mengkondisikan kemiskinan. Beberapa waktu lalu, terbongkar kasus di mana sebuah yayasan diduga melakukan eksploitasi terhadap anak kurang mampu hanya demi konten galang dana 6. Anak-anak ini bukan dibantu buat sekolah, tapi dijadiin properti buat jualan kesedihan. Semakin mereka terlihat menderita, semakin deras uang masuk ke rekening yayasan. Mereka nggak mau anak-anak ini mandiri, karena kalau mereka sejahtera, yayasan kehilangan produk buat dijual. It's sick. Poin 3. Skandal mafia internal dan pengambil alihan paksa terakhir. Soal perebutan kuasa di dalam yayasan. Karena duit yang berputar itu gede banget, internal yayasan sering jadi medan perang. Ada kasus oknum kepala sekolah ditangkap karena nilep dana ratusan juta sendirian 2. Bahkan ada skandal di mana dana ratusan juta diambil dari rekening yayasan tanpa sepengetahuan pengurus lainnya 5. Ini menunjukkan kalau sistem kontrol di banyak yayasan kita itu rapuh banget. Siapapun yang megang akses rekening, dia yang jadi raja. Yayasan yang harusnya jadi tempat paling aman buat titipan amanah, malah berubah jadi sarang penyamun. Closing dan solution, gue nggak bilang semua yayasan itu jahat. Masih banyak orang baik yang berjuang tulus di luar sana. Tapi, kita nggak boleh ikhlas buta. Niat baik kita jangan sampai jadi bahan bakar buat keserakahan oknum. Tips dari gue biar kalian nggak jadi korban donasi palsu. Pertama, cek laporan keuangan. Yayasan yang benar itu berani buka laporan audit akuntan publik di websitenya. Kedua, lihat potongan operasionalnya. Kalau lebih dari 15%, kalian wajib curiga. Terakhir, pilih lembaga resmi yang punya izin Kemensos atau Kemenag. Ingat, sedekah itu memang urusan kita sama Tuhan, tapi memastikan uang itu nggak dipakai buat maksiat para mafia adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Jangan biarkan air mata orang susah jadi mesin ATM bagi mereka yang serakah. Gue Dark, tetap kritis, tetap peduli. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.